Episode ke-44, Pernyataan Cinta. Ira jatuh terguling. Orang-orang berlarian menolongnya. Maya juga ikut melihat keadaan Ira. Nampak darah telah mengalir deras dari sela paha Ira. Kepalanya pun juga mengeluarkan darah. Dia tak sadarkan diri. Security mall langsung mematikan eskalator dan segera membawa Ira ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Maya berjalan sambil berdendang. Hatinya senang, dia yakin jika Ira tak akan selamat. Aku pastikan Robi akan kembali kepadaku. Maya bergumam sendiri. Merasa sudah cukup puas dengan apa yang terjadi hari ini, Maya memutuskan pulang ke rumah. Hatinya sedang gembira, dia sampai membelikan makanan kesukaan Danu. Di rumah Danu pun sedang gembira. Saat Maya datang, lelaki itu sedang tersenyum sambil melihat HP-nya. Maya memperlihatkan Danu, terlihat dia sedang mengupload foto sebuah dagangan. "Kamu ngapain, Mas?" tanya Maya, walaupun dia tahu bahwa yang diupload adalah jualan. "Ini bisnis baru aku, Mai," seru Danu dengan wajah penuh binar. "Barangnya mana?" tanya Maya. "Barang apa?" tanya Danu balik. "Barang jualan, kamu kan lagi promo," ketus Maya. "Oh, ini nggak ada barangnya, jadi kita cuma bantu promo. Nanti kita dikasih fee," jawab Danu. "Mau berapa tahun kayaknya kalau cuma ngandelin fee promosi," keluh Maya. "Jangan salah, ini sistemnya baru, jadi setiap modal kita 2.100.000, maka tiap hari akan dapat fee Rp150.000. Jadi aku masukin semua uang kita. Hitung saja 300 juta. Kira-kira berapa fee-nya per hari?" Danu menjelaskan dengan bangga. "Apa? Kamu pakai semua uangku untuk modal? Kamu sudah gila ya?" teriak Maya sambil mencak-mencak. Beberapa kali dia memukul bahu Danu. "Ini kan untuk kita juga. Kamu lihat si Ardi yang datang tadi. Mereka sudah bisa beli mobil dan rumah dalam jangka waktu 3 bulan dari bisnis ini," jelas Danu. "Mana ada bisnis yang seperti itu? Kamu itu dibohongi, Mas," ucap Maya. Dia gusar jika uang yang dijadikan modal tak kembali. "Sudahlah, tak usah ikut campur urusanku. Kamu tahu apa soal bisnis server pie ini?" teriak Danu dengan wajah penuh emosi. "Kamu memang keterlaluan, Mas. Jadi kita mau makan apa?" tanya Maya. "Tenang saja, aku masih menyisihkan beberapa juta untuk makanan kita selama sebulan. Bulan depan kan kita sudah mulai dapat profitnya," ucap Danu dengan percaya diri. "Terserah kamu lah, tapi awas saja kalau itu penipuan. Aku bunuh kamu kalau uangku tak kembali," ancam Maya. Dia berlalu pergi meninggalkan Danu. "Li, belum pulang?" tanya Hamid ketika melewati ruangan Alika, namun gadis itu masih betah menatap laptopnya. "Tanggung, sisa sedikit lagi. Aku nggak mau hari liburan dipakai buat kerja," jawabnya. "Oke, kamu dijemput kan?" tanya Hamid sambil melirik jam. Sudah hampir jam 10 malam. "Memang siapa yang mau menjemputku?" tanya Alika balik. "Suami kamu," jawab Hamid. Alika diam, tak lagi menggubris kata lelaki itu. Karena merasa dicuekin, Hamid pun pergi setelah pamit. Terlihat beberapa karyawan yang baru saja lembur juga masih berbincang di lobi. Merasa waktu masih pagi, Hamid memutuskan untuk sejenak singgah mengobrol bersama mereka. Itulah sebabnya mengapa Hamid sangat disegani oleh karyawannya, karena dia tak sungkan bergaul dengan mereka. Saat mereka asik membicarakan soal pertandingan bola, lewatlah Alika. Tanpa menyapa atau basa-basi, dia terus saja melangkah sampai tubuhnya tak lagi kelihatan. "Kasian si Alika, masih muda sudah janda," ucap security memulai pembicaraan. "Masa sih?" tanya seorang lelaki berbaju kotak dengan kacamata membingkai matanya yang sipit. "Iya, katanya dia ditalak karena hendak membakar suaminya yang kedapatan selingkuh," lanjut security yang bernama Kasim itu. Para lelaki yang mengobrol sambil bermain HP melongo. Pandangan mereka tertuju ke arah Pak Kasim yang baru saja memberikan informasi penting kepada mereka. "Kalau begitu aku nggak jadi ngejar dia. Takut nanti aku nggak ngasih dia uang belanja, leherku digorok pas tidur," ucap Ical. Dia bergidik ngeri, yang lain mengangguk tanda setuju. Hamid berlalu meninggalkan kumpulan lelaki yang masih setia membicarakan Alika. Dia berlari mencari sosok yang baru saja melewatinya. Dari jauh tampak tubuh Alika sedang berjalan menjauhi gedung kantornya. "Kok jalan kaki?" tanya Hamid. Suaranya bergetar dengan napas yang masih memburu.
Alika menoleh lalu kembali memandang ke arah depan ketika tahu kalau orang yang menegurnya adalah Hamid. Gak ada ojek, jawab Alika cuek. Kok gak pesan taksi online? Tanya Hamid lagi. Baterai HP ku habis dan aku tak bawa charger, jawab Alika dari suaranya dia sudah mulai kesal. Mau aku antar pulang? Tanya Hamid. Tak usah, jawab Alika dia masih tetap melangkah. Hamid memegang tangan Alika. Gadis itu berhenti dan berbalik menghadap Hamid. Jaga tangan kamu, gak sopan, ucapnya. Lelaki itu melepaskan pegangannya lalu menggaruk kepala. Habisnya kamu cuek banget, ujar Hamid. Alika memutar bola matanya tanda malas. Dia kembali melangkah meninggalkan Hamid. Tunggu, jangan seperti ini. Kalau kemarin-kemarin aku mengalah karena kamu sudah jadi milik orang lain, tapi untuk sekarang aku takkan mundur, ucap Hamid cepat dan tegas. Alika mematung tak memberi reaksi. Alika, aku tak minta lebih. Aku cuma ingin diberi kesempatan membuktikan bahwa aku pantas berada di sampingmu, lanjut Hamid. Belum sempat Alika menjawab, Hamid telah menarik tangan gadis itu, lalu menyeretnya menuju parkiran mobil. Alika tak memberontak ataupun menolak, dia mengikuti langkah Hamid. Sepanjang jalan, lagu kenangan jadi teman mereka. Tak ada yang bersuara, mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. Alika memandang keluar jendela, nampak gedung pencakar langit yang dihiasi lampu-lampu, menjadi pemandangan yang sangat indah di malam hari. Dari lubuk hatinya yang terdalam ada rasa bingung. Dia tak memungkiri kalau dia menyukai Hamid, namun ada sebagian hatinya yang juga masih memikirkan Danu. Kok kamu masih bisa pisah dari suamimu? Tanya Hamid. Sudah tahu pakai nanya lagi, jawab Alika ketus. Hamid nyengir kuda, pandangannya kembali fokus ke jalan. Kok kamu gak bilang? Kan aku jadi hampir terlambat mengejar kamu, ucap Hamid lagi. Aku masih malas berhubungan dengan makhluk yang berjenis kelamin laki-laki. Alika menjawab pertanyaan Hamid seenaknya. Jutek amat sih, pasti belum makan, goda Hamid. Alika mengangguk, dia tahu mau menolak pun pasti Hamid akan mengajaknya makan sebelum pulang. Lik, aku serius, aku butuh jawabanmu, ucap Hamid memelas. Baiklah, aku beri kamu satu kesempatan, tolong jangan sia-siakan, ucap Alika akhirnya. Yes, teriak Hamid, dia memukul setir berkali-kali, membuat Alika tersenyum sambil menggeleng melihat kelakuan Hamid. Ingat, ini hanya percobaan. Seketika wajah ceria Hamid berubah masam. Mobil ambulans membelah jalan ibu kota, membawa tubuh Ira ke sebuah rumah sakit. Di depan ruang instalasi gawat darurat, beberapa petugas kesehatan telah menunggu. Sebelumnya mereka sudah mendapat info dari sopir ambulans. Dokter dan para medis yang bertugas menangani Ira bekerja dengan cekatan, dikarenakan benturan di perut membuat wanita itu harus dioperasi. Robi telah dihubungi oleh pihak kepolisian terkait peristiwa yang dialami Ira. Sejauh ini polisi menyimpulkan penyebab peristiwa itu karena kelalaian dari korban. Merasa tak punya musuh membuat Robi pun setuju dengan kesimpulan dari kepolisian. Jadi dia tak melanjutkan kasus tersebut. Anak yang dikandung Ira meninggal dunia, sedangkan Ira masih dalam keadaan koma, membuat Robi kembali berkuasa. Lelaki itu bersorak dalam hati melihat kondisi Ira. Namun untuk menutupi semua kebahagiaan yang dia rasakan, Robi memerintahkan anak buah Ira untuk menyelidiki apa yang terjadi kepada majikannya itu. Ucapan duka cita dan belasungkawa datang dari rekan dan keluarga mereka. Banyak yang menganggap bahwa kejadian yang menimpa Ira adalah sebuah rekayasa. Kasus ini pun disiarkan di TV. Maya yang kebetulan menonton melihat kejadian tersebut dan tersenyum senang karena mengetahui kalau insiden itu tak diperpanjang. Ada apa? Senyum-senyum, tanya Danu yang ikutan nonton di sampingnya. Cuma ingat kejadian lucu di mall tadi, jawab Maya berbohong. Tak mungkin dia mengatakan hal yang sebenarnya kepada Danu. Mas, gimana urusan pernikahan kita? Aku tak mau ya melahirkan tanpa ada status yang jelas dari kamu. Kalau kamu tak sanggup menikahi aku, lebih baik aku gugurkan saja kandunganku ini, ancam Maya. Sabar, tadi aku sudah minta tolong kepada temanku yang tadi untuk mencarikan kita penghulu, ucap Danu menenangkan Maya. Kuharap bisa secepatnya, jangan sampai kita diusir karena hal ini, ujar Maya. Sayup-sayup dari luar terdengar suara mobil, terdengar sangat dekat dari rumah mereka. Maya yang penasaran mengintip dari luar. Ternyata mobil tersebut berhenti di depan rumah Alika.
Mobil sport berlogo Ferrari berwarna merah menarik perhatian Maya. Tanpa dia sadari dirinya telah melangkah keluar. Dia penasaran siapa pemilik mobil tersebut. Penuh percaya diri, Maya berjalan keluar rumah mendekati mobil itu. Alika yang baru saja turun membuang muka. Dia malas meladeni Maya. Pasti ujung-ujungnya mereka akan ribut. Apalagi ini sudah jauh malam. Dia tak mau membangunkan para tetangga. Haduh, penampilannya saja yang so alim. Ternyata suka keluar malam juga, ucap Maya memancing keributan. Terus apa urusannya sama kamu? Tanya Alika. Belum sempat Maya menjawab, pintu mobil terbuka. Senyumnya mengembang melihat siapa yang datang.